Halo Mas Bram, Halo, Alel. suara Apa aku terdengar kabar? nggak Mas? Jelas, jelas, jelas. Jelas. Sip. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih ya Mas udah mau jadi speaker di acara sesi ini. Udah mau berbagi, Sama-sama. udah mau saying yes. Mungkin bisa ini Mas, kan banyak nih teman-teman kita kan belum mengenal Mas Bram. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, kesibukannya apa. Oke, thank you. Pertama-tama thank you buat Before 25 yang udah ngundang buat IG Live ya, untuk sharing terkait rumah yang nyaman gitu. Perkenalkan dulu, nama aku Bramasta Putra Ridiantanu, singkatnya Bramasta Redi, biasa dipanggil Pak Bram, Pak Redi, Mas Bram, Mas Redi, bebas gitu. Kesibukan sebenarnya saat ini sedang menjadi pengajar di Universitas Kristen Petrus Surabaya, kemudian aktif berprofesi sebagai arsitek, praktek mandiri di bawah Red Design, dan juga lagi develop podcast sih, korelasi namanya. Mungkin nanti bisa dicek juga, podcast terkait arsitektur sebenarnya. Itu sih perkenalan singkatnya. Mantap Mas. Mungkin teman-teman kalau pengen dengerin podcast, bisa didengar podcastnya Mas Bram ini. Oke Mas, mungkin kita bisa masuk ke inti dari pembahasan hari ini, yaitu the definition of cozy home. Ya. Jadi kan, nggak tahu ya sih Mas, kalau dari aku sendiri, awalnya itu kalau misalkan tidak ada pandemi seperti ini, sebenarnya tuh rumah atau cozy home itu kan tidak begitu dipikirkan kan. Tetapi karena Hmm. kita ada kewajiban untuk work from home, jadi Ya. yang awalnya kita itu menjadikan rumah hanya sebagai tempat pulang untuk beristirahat karena rutinitas di luar, sekarang semua aktivitas itu ada di dalam rumah gitu. Mhm. Nah, dari itu menurut Mas Bram nih, emang definisi cozy home itu seperti apa sih Mas? Tadi mungkin kalau Alel cerita, cukup kaget mungkin ya di awal switching atau transisi ke work from home atau apa ya, belajar dari rumah ya mungkin istilahnya kalau buat teman-teman Iya. mahasiswa. Mhm. Kalau aku pribadi memang, mungkin sedikit cerita, di rumah ini sendiri itu aku tinggal sejak 2019, jadi setelah menikah di 2019 aku pindah ke rumah ini. Memang sejak awal rumah ini didesain oleh aku sendiri dan istri gitu ya, memang mengakomodasi kegiatan dalam tanda kutip bekerja. Kenapa? Karena yang aku cerita tadi di luar ngampus, ngajar gitu ya, aku memang develop satu praktek mandiri untuk mendesain. Nah kita sediain tuh tempat untuk itu gitu. Sebenarnya gabung gitu ya sama kamar gitu space-nya. Ada spot untuk kerja gitu istilahnya. Nah, ternyata saat pandemi ini somehow sangat berguna gitu. Jadi hal yang kita siapkan untuk pelengkap ternyata menjadi hal yang utama. Kalau masalah kenyamanan sebenarnya boleh dibilang yang kita beraktivitas itu nggak terganggu gitu ya, entah dari suara, entah dari visual gitu ya, yang membuat kita bisa nyaman melakukan aktivitas baik itu. Tadi karena tempatnya sebenarnya gabung diharapkan sih fleksibel gitu ya between bekerja, beristirahat, bersantai dan lain sebagainya. Jadi tempatnya sebenarnya lebih ngeblend. Kalau kenyamanan sendiri definisinya cukup banyak sih sebenarnya dari segi kondisi cuaca juga ya, maksudnya kalau kondisi ruangannya dingin atau panas atau terlalu dingin atau terlalu panas mungkin juga nggak nyaman. Terang atau terlalu terang, gelap atau terlalu gelap juga mungkin nggak nyaman. Kursi juga, perabot segala macam juga berdampak juga untuk kenyamanan. Sejauh ini sih memang balik lagi definisi kenyamanan akan sangat bergantung pada tipe pengguna dan penggunaannya gitu ya. Untuk bekerja kah, untuk belajar kah? Let's say sama-sama belajar, yang mahasiswa arsitektur sama mahasiswa non arsitektur mungkin beda gitu ya. Mahasiswa arsitektur mungkin butuh meja yang lebih gede untuk buat maket, gambar. Tapi buat teman-teman yang mungkin kuliahnya lebih ke textbook dan lain sebagainya, mungkin tempatnya nggak perlu terlalu besar. Ya balik lagi sih, mungkin setiap orang punya definisi masing-masing tentang kenyamanannya. Kalau yang aku dapat berarti kenyamanan itu lebih ke tergantung dari kebutuhan dari masing-masing orang ya Mas, karena tiap orang kan Betul. beda kenyamanannya. Ini Mas, kemarin kan aku sempat lihat IG live-nya Mas Bram nih. Oh ya. Nah, Nah, Mas Bram tuh sempet nih mengeluarkan apa ya namanya prinsip hidup, pedoman hidup, bukan pedoman hidup sih, kayak sesuatu yang udah diyakini oleh banyak orang, yaitu kan Hmm, kebutuhan dasar manusia tuh ada sandang, ada pangan, ada papan kan Mas. betul. Nah, nah aku pengen tanya nih Mas, emang kebutuhan papan ini apakah
sesuatu yang harus dipikirkan bagi generasi sebelum 25, atau itu sebenarnya bisa dipilih nantilah kalau misal udah ada apanya dulu gitu. Gimana Mas, mungkin menurut Mas Bram? Oke. Terkait tadi ya, mungkin kalau sandang pangan papan itu kan sejak even kita kecil SD gitu, itu udah jadi kebutuhan basic gitu ya. Mungkin sekarang ada satu tambahan ya, kebutuhannya internet gitu ya. Kalau nggak ada internet nggak bisa hidup gitu ya. Itu kayaknya kebutuhan sandang pangan papan, koneksi internet gitu. Tapi kalau kemudian di breakdown, apa sih yang menyebabkan kita di usia ini gitu ya, mungkin di usianya teman-teman yang sekitar 25 tahun, terus kemudian ada di apa ya, culture Asia gitu ya mungkin ya. Kayaknya kebutuhan sandang pangan papan ini agak beda definisinya, dalam arti seperti ini. Kalau sandang dan pangan itu kan baju ataupun makanan, itu even kita setelah let's say SMA gitu ya udah bisa kontrol sendiri kan apa yang mau kita makan, apa yang mau kita pakai, itu kita sudah tahu seleranya seperti apa. Tapi kebudayaan Asia ini mostly juga nggak menganggap aneh dalam tanda kutip kalau kita tuh masih hidup bersama orang tua. Agak beda sama budaya Barat yang selepas usia SMA atau begitu masuk ke kuliah itu otomatis harus tinggal sendiri gitu. Nah, mungkin karena kenyamanannya masih apa ya, ada sama orang tua segala macam, kita nggak melihat kebutuhan papan ini sebagai kebutuhan yang krusial untuk kita harus strategikan atau rencanakan untuk fase kehidupan berikutnya gitu. Padahal mungkin pemenuhannya paling sulit gitu ya. Beli makan tuh gampang. Beli baju itu mungkin buat teman-teman ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Tapi beli rumah bisa jadi seumur hidup tuh cuma sekali gitu. Atau membangun rumah itu seumur hidup sekali gitu. Mungkin 1-2 kali berpindah tempat gitu, tergantung orangnya. Kalau harus disiapkan, tergantung kondisi masing-masing memang. Kalau memang di kondisi keluarganya, rumah orang tuanya itu yang super besar, bisa menampung beberapa keluarga sekaligus, ya dalam tanda kutip nggak perlu nyiapin rumah sendiri, rasanya juga bisa gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang punya rencana untuk bangun keluarga, terus kemudian hidup mandiri gitu ya, terpisah dari orang tua, rasanya kebutuhan papan ini kebutuhan yang harus mulai dipikirkan gitu ya, karena itu tadi pemenuhannya itu perlu strategi jangka panjang, bukan yang kayak instan beli baju atau beli makan kayak gitu. Pertanyaannya bukan penting atau tidaknya, tapi tergantung dari apanya ya, kayak urgensi dari tiap masing-masing orang. Kalau misalkan dirasa tidak perlu untuk segera membeli rumah, ya nggak apa-apa, karena kan bukan urgensinya kan. Tapi kalau misalkan dirasa memang mau, mungkin bisa distrategikan gitu kan Mas. Oke, siap. Kalau misal kita sudah mendefinisikannya, kita sudah berusaha untuk membuat sesuatu lebih nyaman. Emang dampak lain dari selain membuat nyaman itu apa sih Mas? Ada nggak ya? Saat kondisi sebuah ruang atau sebuah rumah gitu ya, di skala yang lebih besar, itu nyaman versi kita masing-masing dan kita bisa mendefinisikannya, efeknya pasti yang pertama tadi kita dapat kenyamanannya gitu ya. Misalkan tadi, kayak aku pribadi melihat kondisi yang sederhana, simple, itu aku pribadi feeling safe gitu ya, feeling nyaman, comfort, dan lain sebagainya. Efek dari kenyamanan itu sebenarnya tadi akan berkaitan sama fungsi lain dari sebuah kamar atau rumah gitu. Yang awalnya untuk beristirahat tentu parameternya itu nyaman. Bisa kita untuk beristirahat dengan maksimal gitu ya. Itu faktornya pasti kenyamanan. Tapi sebaliknya, karena tadi fungsi rumah itu udah ganda gitu ya, bisa buat berkarya, bekerja, dan seterusnya, ya pastinya nggak cukup hanya sekedar nyaman. Bisa aja kondisi-kondisi yang seperti tadi, yang memacu kreativitas, entah yang kemudian bisa membuat kita berkarya lebih baik gitu. Jadi kondisinya nggak melulu nyaman sih. Nyaman itu mungkin sangat general gitu ya. Kondisi yang dimana kita itu less distraction, terus kemudian kita juga bisa berkarya semau kita tanpa ada gangguan sana sini gitu. Ya itu sih. Jadi kalau efek dari rumah yang tertata atau rumah yang sesuai karakternya masing-masing tadi, atau kamar gitu ya yang sesuai karakternya masing-masing, ya tentunya kita menjadi lebih bisa mempersonalize tempat itu, dan tempat itu memberikan feedback ke kita, memberikan kita pancingan untuk berkreativitas, berkreasi, dan seterusnya. Rasanya karakter teman-teman yang muda itu kesana gitu ya, karena ekspresi jiwa personal itu sangat-sangat membentuk karakter, dan karakter yang terbentuk itu pun mendefine diri mereka, entah itu di dunia kerja, di dunia sosial, dan lain sebagainya.
Keren Mas. Jadi dampak selain membuat nyaman juga ruangan yang emang kita pikirkan sesuai karakter itu lebih lebih bisa mempersonalize gitu ya Mas berarti ya. Betul, Untuk kita. betul. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi Mas. Jadi gimana Oke, menjaga ambience kamar supaya nggak terlalu seperti ruang kerja selama WFH? Nah, ini mungkin oke, lebih bisa diterapkan banyak orang nih Mas. Oke Mas, oke, gimana Mas? baik. Pertanyaan menarik sih, gimana caranya jaga ambience kamar supaya nggak terlalu kayak ruang kerja. Kata kuncinya singkatnya adalah fleksibilitas, Pak, menurutku. Jadi sebisa mungkin kalian ya bekerja di kondisi yang mungkin bisa di-set dengan cepat gitu ya di waktu kalian akan bekerja. Tapi dalam tanda kutip bisa diringkas gitu ya atau bisa diberesin kalau lagi kondisi nggak bekerja. Itu mungkin jawaban dari keterbatasan ruang, jawaban juga dari kondisi biar nggak terlalu apa ya, kayak berasa kerja banget gitu istilahnya. Karena balik lagi kondisi yang kemewahan dalam tanda kutip yang kita bisa dapatkan dengan WFH ini adalah kita bisa bekerja dengan kondisi yang senyaman kita. Karena biasanya yang perlu itu kan meeting gitu ya, dan tanda kutip itu juga nggak semua sisi ruang kan kebaca gitu ya. Mungkin kita yang suka kondisi yang rame gitu, misalkan di kameranya kan bisa aja, misalkan kalau keramaian itu mengganggu, ya nggak terlalu diarahkan ke sana gitu misalkan. Bisa dibuat fleksibel itu sih rasanya. Jadi kalau memang kebutuhannya bekerja, ya mungkin mejanya bisa diberesin untuk bekerja. Tapi selesai bekerja, let's say misalkan pakai laptop, laptopnya bisa ditutup, disimpan. Ya udah, meja itu bisa berfungsi untuk fungsi yang lainnya. Bisa untuk makan, bisa untuk mungkin kayak membaca, atau main games gitu misalkan. Jadi ya fleksibel itu sih sebetulnya. Oke. Tuh guys, kalau misalkan mau membuat kamar yang nyaman. Mas Bram ada ini kata penutup. Karena judulnya diskusi kita siang hari ini kan definition of cozy home gitu ya. Balik lagi sih Iya. kata kuncinya kalau menurutku pribadi sebagai penutup jangan menggunakan standar orang lain untuk kehidupan kita gitu. Karena kita yang paham kemampuan kita seberapa, kapasitas kita seberapa, kebutuhan kita seberapa ekstrim, bahkan keinginan kita tuh sejauh mana. Yang bisa ngerem, yang bisa ngontrol itu balik lagi diri sendiri. Di era sosial media ini mungkin positif side-nya kita gampang banget dapat informasi. Negatif side-nya adalah kita selalu compare diri kita sama orang lain. Ya jangan sampai compare diri kita sama orang lain itu justru kayak bikin kita insecure. Tapi justru membuat kita bisa lebih paham diri kita aja. Sehingga kita tahulah kebahagiaan kita itu di level mana. Jangan menggantungkan kebahagiaan itu dengan standarnya orang lain. Mungkin itu aja sih penutupnya. Keren banget. Oke Mas, sebelumnya terima kasih banget Mas udah sharing ilmunya. Thank you. Thank you Alel, thank you Dan tim juga B425. siap Mas, dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang ikut dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk membangun rumah yang cozy untuk masa depan. Siap. Thank you, sampai Sampai ketemu. jumpa teman-teman.